Saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Kita bersyukur karena Tuhan bisa masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati hari bersama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa disadari atau tidak disadari bahwa kehidupan manusia di dunia ini atau orang-orang percaya di dunia ini yang selama ini kita temui, bahwa ada banyak orang mencari Tuhan Yesus bukan karena dia ingin mencari kebenaran, bukan karena dia ingin mencari berkah-berkah secara rohani, tetapi tidak dipungkiri bahwa zaman sekarang, orang-orang Kristen sekarang ini lebih banyak mengutamakan mencari Tuhan Yesus karena ingin mencari berkat secara jasmani. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dalam Jelajah Alkitab pada seri yang ke-326 pada saat pagi hari ini. Kita akan kembali membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 sampai yang ke-42. Dengan judul perikop di atas, Roti Hidup. Ayat 25, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Ayat 32, maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman." Ayat 40, "Sebab itulah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Maka bersungguh-sungguhlah orang Yahudi tentang Dia, karena ia tahu ia telah mengatakan, "Akulah roti yang turun dari sorga." Kata mereka, "Bukankah ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari sorga'?" Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus sudah memberikan pengajaran-pengajaran bahwa ialah roti hidup. Tetapi Yesus menegur orang banyak itu karena Yesus tahu isi hati mereka.
Mereka mencari Yesus bukan karena mereka sudah paham bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi karena keinginan daging mereka. Yesus memberitahu kepada mereka bahwa mereka harus bekerja untuk makanan yang dapat bertahan hidup pada kekekalan. Yesus juga menjelaskan pekerjaan yang dikehendaki Tuhan, yaitu supaya mereka percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Tuhan. Mereka masih bingung dengan penjelasan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, malah mereka meminta tanda supaya mereka bisa percaya kepada Yesus. Mereka membandingkan dengan nenek moyang mereka yang mendapatkan tanda bisa memakan mana di padang gurun. Mana itu disebut juga roti dari sorga. Inilah kedegilan hati mereka. Padahal baru saja Yesus memberikan tanda itu. Mereka baru saja makan dari 5 roti dan 2 ikan. Bahkan mereka sendiri terheran-heran akan mukjizat yang telah Tuhan Yesus perbuat pada saat itu. Tetapi kemudian mereka tidak percaya lagi. Memang orang-orang pada saat itu diombang-ambingkan oleh kondisi, oleh situasi, dengan berbagai hal yang mereka lihat. Di saat mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias, tetapi sebentar kemudian mereka juga tidak percaya lagi kepada Tuhan Yesus. Mereka demikian karena mereka tahu dari mana Yesus berada, dari mana Yesus berasal, yaitu dari kota Nazaret. Kota yang cukup terkenal buruk pada saat itu, apalagi Kapernaum sangat dekat dengan kota Nazaret. Mereka dengan mudah bisa mengetahui latar belakang keluarga Yesus. Bahkan sangat tidak mudah bagi orang-orang bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan ketika mereka hanya memfokuskan pada kemanusiaan Yesus saja. Tetapi ketika kita mengenal Yesus dengan sepetulnya, maka akan sangat mudah bagi kita untuk percaya kepada Yesus Kristus. Tanda-tandanya sudah banyak dijelaskan dan diceritakan di dalam Alkitab yang Yesus tahu, dan Yesus tahu tentang hal itu. Karena itu Yesus berkata bahwa sesungguhnya bukan Musa yang memberi mereka makan mana atau memberi mereka makan roti dari sorga, melainkan Bapa yang memberikan roti itu kepada bangsa Israel pada waktu itu. Roti yang berasal dari Bapa adalah roti yang turun dari sorga. Ialah supaya bisa memberi hidup kepada manusia. Ketika mereka meminta roti tersebut, maka Yesus berkata bahwa Dialah roti hidup. Yesuslah roti hidup itu. Hal itu terjadi hingga pada saat ini. Banyak orang datang ke gereja. Sekali lagi, banyak datang ke gereja bukan bertujuan untuk bersekutu dengan saudara-saudara seiman, bukan untuk saling menguatkan, juga bukan untuk mendengarkan tentang pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang membawa mereka pada kehidupan yang kekal, tetapi lebih sering mereka datang ke gereja hanya ingin mendapatkan berkat-berkat secara jasmani, berkat-berkat secara duniawi, bukan berkat secara rohani, yaitu pengajaran-pengajaran yang Alkitab membawa mereka kepada kehidupan yang kekal itu. Setiap orang yang melihat Yesus dan percaya kepadanya, maka dia akan beroleh hidup yang kekal. Jika kita mau berada di dalam Yesus Kristus, maka kita juga harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Pada saat itulah kita menjadi orang pilihan Yesus Kristus. Di ayat 42 dijelaskan bagaimana mereka sulit untuk menerima Yesus Kristus karena mereka mengenal Yesus sebagai manusia. Mereka mengenal Yesus adalah anak Yusuf dan Maria yang tinggal di Nazaret pada saat itu. Karena itu mereka tidak mudah percaya kepada jika Yesus
mengatakan bahwa Dia turun dari sorga. Mereka saja yang bertemu dengan Yesus pada saat itu sulit untuk percaya kepada Yesus, apalagi orang-orang zaman sekarang yang tidak bertemu di Yesus langsung untuk bisa percaya kepada Yesus Kristus. Mereka akan sulit percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan Yesus, maka berbahagialah kita jika kita percaya kepada Yesus, bukan karena kita melihat, bukan karena kita merasakan menikmati berkat atau juga tanda-tanda mukjizat, tapi karena kita percaya Yesus adalah juru selamat yang telah diceritakan, yang telah difirmankan dalam Alkitab, dan kita mengimaninya sebagai Tuhan dan juru selamat kita secara pribadi. Saudara ini kasih Tuhan Yesus, demikian renungan firman Tuhan dan juga jelajah Alkitab pada kesempatan kali ini. Kita akan bertemu pada seri berikutnya, pada hari-hari berikutnya. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati.